Bil ya, kan sekbil. Akan diuraikan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, guru kita bersama Asy-Syekhul Kabir Kiai Al-Hajj Syafi'i Khazami beserta para kiai dan para alim ulama yang sama-sama saya cintai, bapak-bapak, para sesepuh, bapak-bapak tokoh masyarakat, ibu-ibu ustadzah yang saya cintai dan yang saya banggakan, guru kita Syarif Mursal yang telah belajar dengan gigihnya kepada muallim dan beserta rekan-rekannya yang lain, yang kemarin saya nyatakan kepada mereka, siapa yang belajar kepada Syekh Muallim Syafi'i Khazami, maka dia adalah murid-murid yang boleh dikategorikan ulama-ulama yang solehin. Pada hari ini kita sama-sama diundang
untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia yang memberi keberuntungan kepada sekalian alam semesta, yang datangnya membawa rahmat dan kasih sayang, yang beliau dijadikan contoh hidup oleh Allah. Siapa yang mengambil contoh hidup itu, maka dia pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Bayangkan ibu-ibu. Ibu-ibu kan pernah melahirkan anak. Anak itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Cantiknya kebangetan. Saya tidak berani mengatakan ganteng. Karena ibu-ibu bilang kalau kepada saya Habibnya ganteng. Tapi Nabi Muhammad ini cantik, molek, indah. Orang yang beriman yang memandang beliau di saat itu langsung terkagum-kagum. Coba-coba ibu pikirkan dan renungkan. Bagaimana seandainya seorang ibu mempunyai anak secantik itu? Pasti ibu akan menggendong dan membuainya. Aduh, anakku cantik. Bibirnya ibu-ibu colek-colek, ya tak? Masya Allah, Masya Allah. Terus anak ini diberikan kepada orang untuk dipelihara. Yang tadi ibunya itu terkagum-kagum sampai lupa kalau sudah melahirkan anak. Sopo iki, terkejut. Jadi sampai lupa anaknya siapa ini. Lupa dari cantiknya Muhammad itu. Tapi kok datang Siti Aminah yang bukan teman lama, baru ketemu di hari itu, anak yang secantik ini langsung diserahkan. Gowo, bawa. Dan di bawah ini, Siti Aminah nggak tahu kemana. Di sebuah desa yang belum pernah Aminah pergi ke sana. Ini anak cantik. Anak yang sangat indah. Kira-kira coba ibu-ibu pikirkan. Dari apa itu? Karena waktu Aminah melahirkan Sayyidina Muhammad ini, sifat dan nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini meresap di dalam hati dan tubuh Siti Aminah. Di mata Siti Aminah, di otak Siti Aminah, di tangan Siti Aminah, di kaki Siti Aminah, yajlul ghayahid, sampai semua yang gaib dilihat oleh Siti Aminah. Nur Muhammad di dalam tubuh Aminah. Ini yang menyebabkan Aminah langsung percaya kepada Siti Halimah. Mau dibawa kemana? Dia tetap dapat mengintai dengan matanya setelah disinari oleh nur Nabi Muhammad. Dia sudah baca Halimah yang datang ini. Dia sudah tahu hatinya. Hanya ini orang yang mampu memelihara Muhammad anak yatim ini. Padahal waktu dia datang ketahuan orang miskin. Tapi dia percaya dengan penuh. Karena Aminah datangnya utusan Allah. Halimah datang utusan Allah. Semua sudah kepingin memelihara Nabi Muhammad. Sampai kepada al-wuhush, binatang-binatang buas, menawarkan diri kepada Allah. Ya Allah, kami saja yang memelihara Muhammad itu. Binatang buas, ada aku yang mampu meliharanya. Nanti dilahirkan Aminah akan disusu oleh Siti Halimah. Halimah pun terbuka hatinya. Yang sudah 8 tahun
buah sebelah kanan tidak bisa mengeluarkan susu. Di saat disentuh oleh bibir Nabi Muhammad, langsung mencorot keluar air susunya. Dan Halimah langsung beriman, ini bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia kita. Kemarin di majelis Maulid Nabi Muhammad di Kebayoran, seorang kiai membawa sebuah ayat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Pemberitahuan dari Allah, Muhammad kasih tahu manusia bahwa kau itu adalah basyar seperti kamu, tapi diwahyukan kepadaku oleh Allah akan firman-Nya. Basyar itu pengambilan daripada kata-kata basyar ini, kulit. Kalau kita disentuh oleh suami kita, gerinding bulu kita. Suaminya menyentuh. Suami juga diraba oleh istrinya di dada. Ini suamiku baru datang. Ya bu, ke bawah lagi bu, ke bawah lagi bu. Basyar, kulit yang merasa kena api, yang kita rasa panas, itu kulit yang panas. Yang sakit itu kulit. Berarti manusia yang datang ini baru muncul di zaman jahiliyah itu, yaitu Muhammad membawa manusia yang sangat berperasaan tinggi. Asy'urul uzmah hanya pada diri Nabi Muhammad. Di saat itu manusia belum punya perasaan. Karena itu manusia dijual dengan harga murah. Apa yang mereka mau? Nggak ada perasaan. Ini manusia yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, yang bisa dididik untuk menjadi orang yang lebih bagus. Nggak ada perasaan itu. Hanya mereka tahu bahwa diri mereka manusia. Ini manusia, sampah, dijual dengan harga murah. Mereka mau telanjang bulat, nggak ada yang menegur, belum punya perasaan, telanjang dia. Malah yang melihat menepuk tangan, hebat, hebat, karena nggak ada perasaan. Tapi sekarang coba-coba dia berjoget seperti tadi malam. Ibu-ibu nonton TV tadi malam. Pertunjukan Inul dan Anissa Bahar. Ibu-ibu nggak nonton tadi malam. Aduh, ketinggalan zaman. Saya nonton. Murid saya berkata, Habib ini sufi kok nonton yang begini-begini. Saya berkata, ini saya di waktu ini saya melihat ini manusia yang belum punya perasaan. Bagaimana kalau seorang wanita berkantang di depan umum puluhan ribu yang nonton, tidak ada perasaan dia, berarti dia bukan basyar. Hanya manusia yang mau melampiaskan nafsunya. Tapi Nabi Muhammad ini diberitahu oleh Allah, ini basyar. Muhammad ini basyar, wahai orang Makkah yang tidak punya perasaan. Basyar. Datang Habib Ali berkata, basyarun lakal basyar. Setelah kita menerima pendidikan dan ajaran Nabi Muhammad, berperasaan kita. Melihat anak kita, kita sayangi. Melihat diri kita, kita sayangi. Aduh. Anakku. Ya bu ya, waktu anak-anak kita kecil kita pangku. Kita usap mukanya, padahal jelek. Tapi kita bangga. Aduh, anakku gantengnya. Gantengnya. Diusap-usap dadanya. Ya gue, waktu dia jalan, pantatnya kita cubit. Gigit-gigit tuh. Anak kita. Karena kita punya perasaan yang sangat tinggi. Dididik oleh Nabi Muhammad kepada kita. Cintailah anakmu. Cintailah suamimu, cintailah istrimu, cintai dan hormati, taatlah kepada orang tuamu. Itu ajaran Nabi Muhammad itu semua. Tidak mungkin ada ajaran itu di zaman jahiliyah, enggak ada. Seorang ayah boleh membunuh anaknya, anak boleh menyepak kepala orang tuanya, karena tidak basyar dia. Waktu itu dia insan. Muhammad Rasulullah ini mengajar kita. Sekarang apa yang kita buat? Setelah kita punya perasaan, setelah kita tidak punya anak baby lagi, yang kita bisa colek-colek, yang kita bisa usap-usap. Kita usap, kita punya diri. Kita gendong, kita punya diri ini.
Sore-sore ibu duduk-duduk di depan jendela, ya toh, melihat matahari mau terbenam. Ibu gendong ibu punya diri. Aduh, diriku. Diusap-usap, aduh diriku, kapan kau jadi taat? Dicolek itu dia, aduh bibirnya diriku, dicolek-colek. Kapan menjadi orang yang ibadat yang tinggi kepada Allah? Kapan bibir ini dipakai berzikir? Kapan lidahmu yang bagus itu dipakai untuk membaca selawat? Itu tiap hari harus kita mampu mendidik kita punya diri. Itu semuanya ajaran Rasulullah untuk mengantar kita ke Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu, jalan yang indah, yang bagus, yang penuh dengan dedikasi, yang mengantar kita kepada tujuan akhir daripada kehidupan, berjumpa dengan Allah. Kemudian di sana Allah menyambut kita. Aduh hambaku, gantengnya kamu, dicolek sama Allah SWT. Datang ibu-ibu, diusap kepalanya, ya gue, Allah masuk ke surgaku. Aduh. Jika kita mempunyai perasaan seperti ini, lalu kita kembali kepada alam yang kita hanya kagumi sementara, keindahan rumah yang sementara, keindahan dan kebagusan mobil yang sementara, kenikmatan maksiat yang sebentar, alangkah ruginya manusia itu. Rugi besar. Rugi besar, sangat besar. Coba ibu-ibu sekarang gendong dirinya itu. Ibu duduk sekarang, dirinya digendong. Aduh, diriku. Mau kemana kau? Saya mau ke mall. Ojo. Bikin sebuah tempat di dalam rumah itu. Walaupun 2 meter kali 2 meter. Untuk duduk munajat kepada Allah. Tidak ada kenikmatan seperti kenikmatannya munajat. Menangislah kepada Allah itu. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dia lihat keadaan kebobrokan manusia itu. Dia lari munajat ke Gua Hira. Gua Hira itu ya 2 meter kali 1 meter sebenarnya. Hanya cukup untuk duduk 1 orang dan berdiri 1 orang. Dia beribadat, munajat. Nikmat munajatnya itu menggugah hatinya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Begitu yang ikrar di dalam hatinya itu. Bunyi di dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan La ilaha illallah. Isbat dia. Goncang arasnya Allah. Nggak ada yang menyebut Allah di tanah Makkah. Ada satu di puncak gunung Gua Hira. Anak yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Dan tidak pernah ada satu mulut guru yang mengajar dia untuk mengenal Allah. Dengan munajatnya dia menjadi orang yang terdekat dengan Allah. Yang bisa menggugah dan merobek petala langit 7 lapis itu. Sehingga Allah perintahkan Jibril turun untuk membawa wahyu kepada Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal pendidikan Allah untuk Nabi Muhammad. Yang menjadi contoh pendidikan bagi kita. Membaca. Jangan tak membaca. Beli buku baca. Tidak bisa dibaca. Pergi ke mu'alim. Dekat. Masih pumpung masih bisa. Pergi ke ustaz. Ustaz ini saya tolong bacakan kitab ini. Oh ini gundul, saya nggak bisa baca. Tuyul, kitab tuyul ini. Ini ada guru ahlinya. Pergi kepada Kiai Syafi'i Hazami sana. Belajar di sana, ngaji. Beliau masih mampu berjalan ke sana kemari. Mengembangkan ajaran Nabi Muhammad itu. Orang mencari-cari. Siapa yang paling dicintai Allah ya? Di sini. Ada di sana itu tidak pakai baju. Sudah 20 tahun tak pakai baju, hanya sarung doang. Kelihatan udun-udunnya. Apa ini? Apa? Hah? Polo hijau. Kok itu yang dicari? Ibu-ibu ini terlalu sufi. Jangan. Tadi malam nonton TV bang. Kalau ibu-ibu tidak nonton tidak apa-apa. Yang inu aja yang penting. Ini nonton TV apa enggak tadi malam? Nonton bola. Nonton bola.
sebelum nonton bola ada peramal. Ada peramal ditanya, siapa yang menang antara pertandingan Belanda dengan Swedia? Tadi malam Belanda sama Swedia loh, subuh tadi pagi tadi selesai. Nggak nonton? Yang menang siapa ya? Belanda 1 gol kan? Tendangan penalti. Berarti tidak sama subuh tadi. Karena kadang-kadang orang asyik nonton bola, tidak tahu matahari sudah terbit. Asyik yang melampaui batas pun tidak bagus. Khairul umuri awsatuha. Enggak ada pendidikan seperti pendidikan Nabi Muhammad. Yang sedang itu yang bagus. Indah. Ya saya ini sedang. Kiai Halim sedang. Enggak ada pakai kayak Inul begitu, saya orang alim harus pakai bunga-bunga berkembang-kembang, ada jibur-jibur yang turun di sini pakai bintang sini, terus imamanya miring tutup sorban dia kesian. Kata khairul umuri awsatuha. Jangan terlalu melampaui batas, enggak suka Allah. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas. Allah tak suka yang melampaui batas. Kalau ada mobil yang harga 400 juta cukup, jangan beli yang 800. Itu Mercy. Uang banyak, 400 sisakan. Simpan baik-baik. Mungkin di waktu kita jalan ada masjid mau roboh. Itu yang berhak untuk mengambil uang ini. Jangan dihabiskan. Nanti kalau kita habiskan beli Mercedes 825 juta, 2 tahun sudah dipakai, harganya tinggal 200 juta, rugi 600 juta. Tapi yang 400 juta yang kita pakai untuk membangun masjid yang mau roboh, sekolah yang mau roboh, sampai kiamat kita ketemu dengan Allah. Itu kamu yang bangun rumahku. Benar ya Allah, sudah kusiapkan rumah kamu di dalam surgaku. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Ada rumah yang sudah disiapkan. Beli Mercedes 800 juta, kembali harga 200 juta. Ketemu Allah, kemana uang 600 juta? Rugi ya Allah, Mercedesnya sudah kadaluarsa. Sudah datang tahun yang baru. Berarti kamu tidak bawa apa-apa, wahai hambaku. Belum dibangun rumahmu di dalam surga. Karena masjidku tidak pernah kau bangun di permukaan bumi. Allah Ta'ala sangat sayang dengan kita. Dengan kudrat dan iradatnya, semuanya itu untuk mengingatkan kita. Yang baik, yang tidak baik yang kita terima, itu peringatan untuk kita. Saya sakit, mestinya nggak boleh sakit. Ya Syafi'i Hazali, mestinya nggak boleh sakit. Tapi Allah Ta'ala itu sangat sayang dengan hambanya. Yang sudah hebat dikasih sakit, supaya tambah hebat lagi dan dapat tinggi martabat dan pangkatnya. Yang kurang hebat seperti Siti Inyul, ya mungkin besok dia dikasih bencana. Rumah yang dipilih harga 3 miliar datang gempa di situ doang, ambruk. Aduh, rumahku. Menjadi peringatan bagi dia. Ya Allah, sudah terlampau saya melakukan kesalahan besar kepada Tuhanku. Kembali dia ke jalan Allah. Siapa tahu dia menjadi lebih bagus daripada kita yang duduk di sini. Semua apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah keindahan Allah di dalam cinta kasihnya kepada kita sebagai hambanya. Nabi Muhammad diuji. Mestinya tidak pantas untuk diberi kalah di dalam peperangan, untuk luka patah giginya, untuk dikejar-kejar oleh orang di tanah Makkah, dilempar batu di Taif. Nggak pantas. Tapi Allah Ta'ala begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Ini pangkat harus naik lagi Muhammad. Naik lagi. Top! 30 juz turun itu ayat dari langit. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang mampu untuk menerima 30 juz Al-Quran itu. Hanya Muhammad Rasulullah. Dari sempurnanya Nabi Muhammad ini di sisi Allah. Daripada hamba al-basyariyah seperti kita ini.
Sudah beliau sampaikan semua. Menjadilah kita bashar, manusia mulia. Lain dengan di zaman jahiliyah yang masih predikat insan. Menjadi bashar kita. Sudah bashar kita ikuti ajaran Nabi itu. Tapi belum juga sampai kita kepada peringkat martabat Nabi Muhammad. Dikategorikanlah kita dan Nabi Muhammad itu bashar, lakal bashar. Tapi tidak seperti basharnya kita. Kita hanya mampu berdiri sembahyang dengan 2 kaki. Tapi Nabi Muhammad sembahyang sampai mengangkat kaki sebelah. Kaki sebelah capek diangkat. Capek lagi sebelah, angkat lagi. Sampai bengkak-bengkak, masih berdiri sembahyang. Turun Jibril. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Muhammad, tidak untuk memberatkan kamu, tidak untuk mencelakakan kamu, ini Quran diturunkan. Sekedar untuk kau sampaikan kepada manusia. Yang mau taat dan mau ikut sudah kutentukan. Engkau sekedar menyampaikan, wahai Muhammad. Mundur Muhammad sedikit. Malaikat tidak mampu mencatat dan menulis apa yang dia buat dan apa yang dia ucapkan. Minta ampun itu Rakib dan Atid. Ya Allah, nggak mampu lagi kita mencatat ini Muhammad, apa yang dia buat. Sudah istirahat aja pada diri Muhammad. Catat yang lain, catat Habib Segaf, catat itu Abdul Aminah, catat ini Pak Salih, dokter. Ini aja yang dicatat, yang lain nggak usah. Muhammad nggak usah dicatat. Itu Nabi Muhammad kita. Enggan untuk meninggalkan kita, nggak mau. Nggak mau meninggalkan ibu dokter, nggak mau meninggalkan Habib Segaf. Sia-sia hidup sendiri, enggak. Mau terus dengan kita. Mau terus. Ulama-ulama kita itu beken-beken hebat-hebat. Bagaimana supaya Nabi Muhammad ini tetap berpancar di dalam hati sanubari umatnya? Dibikinlah tulisan-tulisan yang indah. Yang mengarang tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Diungkapkan dengan bacaan-bacaan yang bagus, yang disusun dengan rapi, yang sementara orang tidak mengerti bahasanya, lalu dia berkata ini bohong belaka, karena bahasanya nggak ngerti. Pernah terjadi di zaman Syekh tua, guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Salah seorang tokoh di situ tidak mau berdiri waktu masyarakat. Guru besar dari Mesir yang mengajar di Al-Khairat, di Palu, diketok kepalanya si guru itu. Cekat! Kenapa diketok? Kamu berdiri. Kamu mengerti bahasa Arab? Enggak. Pantas kamu tidak tahu baca maulid Nabi Muhammad. Berdiri, goblok! Berdiri dia. Habis salih, berjoget. Bodoh, tidak mengerti. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang penuh dengan rahasia. Bukan seperti bahasa Indonesia. Pergi, bahasa Indonesia itu pergi. Sudah paham ibu-ibu. Idhabi. Orang perempuan. Lain. Pergi. Laki, perempuan sama. Pergi kau. Apa laki, apa perempuan yang diterima. Itu sudah berbeda. Bahasa Arab juga. Kalau perempuan, ada yaknya bu. Hormat kepada perempuan. Idhabi. Laki-laki cukup, idhab, pergi. Perempuan ada tambah, ekor. Karena perempuan itu banyak ekornya. Penipu yang terbesar. Perempuan. Ya. Dari terlalu hebatnya. Hebat. Nabi Yusuf aja hampir tergoda sama Siti Zulaikha yang sudah umur 50 tahun. Hampir. Padahal waktu itu Nabi Yusuf baru berumur 16 tahun. Dari luar biasanya wedo itu. Apalagi yang pakai sudah diindah-indah, bergoyang, berjoget, pantas puluhan ribu di lapangan ikut goyang. Kemana goyangnya di atas, dia juga goyang.
Sampai hilang akalnya dari hebatnya penipu ini. Inna kaidahunna azim. Waspadalah wahai laki-laki. Penipu yang sangat dahsyat adalah wanita. Tapi ibu-ibu jangan marah, bukan ibu di sini. Kan saya sudah kasih contoh tadi yang joget-joget itu. Karena itu perlu waspada. Ketimbang hadir di sana kan lebih baik hadir di sini. Kita bisa ingat Allah. Ini yang perlu kita sadarkan anak-anak kita itu. Anak-anak gadis kita, anak-anak remaja kita. Coba dibawa tangannya pergi mengaji. Hadir majelis dulu nak, hari Minggu ini nggak perlu ke Ancol. Apa sih yang dilihat itu anjing laut? Loh, anjing perlu ditonton. Gara-gara dia bisa tambah 2 kali 2 tambah 2 4. Wah, berduyun-duyun. Beli lagi karcis. Cuma 2 tambah 2. Coba kita bawa anak kita ke taman kanak-kanak, naik kelas 1. Pulangnya bukan 2 tambah 2, 6 kali 6 dia hafal. Tapi tidak pernah seorang ibu ayah menonton anaknya seperti menonton anjing laut yang ada di Ancol. Perlu ada pertimbangan hidup. Semua itu harus ditimbang. Alam semesta ini kalau tidak ditimbang di dalam kedudukannya oleh Allah akan runtuh. Kita pun harus menimbang hidup ini. Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Letakkan timbangan itu yang bagus, tegakkan timbanganmu, jangan merugikan di dalam kehidupanmu dan kehidupan orang lain. Timbang baik-baik. Perlukah anak ini pergi ke Ancol hanya sekedar nonton anjing laut yang hanya tahu 2 tambah 2 3 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 4 dari dulu dia ketok begitu-begitu saja. Coba cari yang lain, nggak bakal dia mampu. 125 kali 25 nggak mampu dia geleng kepalanya. Tapi anak kita sudah SMP 25 kali 25 625. Karena dia sudah belajar matematika. Ini yang perlu kita tonton setiap hari. Nah, ya Allah, anakku lebih hebat dari anjing laut. Ini yang perlu ditonton. Jangan lepas mereka itu. Perlu kita jaga, perlu kita bimbing, perlu kita pegang tangannya. Seorang ayah, seorang ibu tiap pagi mencium ubun-ubun anaknya, membacakan Fatihah di kepalanya. Siapa tahu anak ini mendapat kudrat dan iradat yang mulia dari Allah, barakat doa ayah dan ibunya. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa kembali lagi ke jalan Rasulullah. Setiap ada maulid mesti ada barakah, mesti ada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena liwat Nabi Muhammad juga semua rahmat dan barakat itu diturunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Walaupun dalam keadaan bagaimana, jangan tinggalkan maulid Nabi Muhammad. Walaupun dalam keadaan perang, nuklir meledak di mana, jangan dihiraukan itu. Baca dulu maulid kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mari kita membaca salawat kepada Nabi sejenak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mubtahimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladayka waj'al hisabi ghayra munkharimin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majlis Taklim yang berbahagia, melangkah ke acara berikutnya, pembacaan doa. Untuk itu وأنت تفضل علينا بكل خير وأنت جعلنا من أهل الخير وأنت عاملنا وعاملة أهل الخير وأنت ربنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومفضل من كل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نبر أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من أرض الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والوسط النار بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا زعيم إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مفرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Ada bingkisan dari panitia. Sekali lagi mohon kepada jamaah untuk tidak meninggalkan majlis karena ada bingkisan dari panitia Maulid. Kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ya, Pak. Boleh. Ada minta foto sedikit ya. Dulu pernah di koran apa di beredar dulu. Iya, tahun 70-an. Dikirim dari menarik enggak Dulu di koran. langsung bisa orang yang jelek bisa dibikin ganteng. Iya, bisa di anak proyek aku. Ada biasanya ini yang ada sekali lagi tamu di warung lu. Ben, warung banyak tamu.
ada pondok besar. NTB. Oh, sudah tinggal di Jakarta. Baru balik lagi ke sini. Ya, kita suruh lagi. Tanjung Priok.